berseru, kudus, kudus, kudus Tuhan Yesus yang perkasa, dia dahsyat. Oh yeah, ku berseru, layak, layak, layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Crying out holy, 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 holy you are, a fortress and Savior, awesome in power, wonderful one. We're crying out, worthy, worthy, worthy you are, wonderful one, King of all glory, awesome in power, wonderful one, yeah. King of all glory, awesome in power, wonderful one. Oh Kau ku sembah, Kau ku sembah. Katakan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sambil mengangkat tangan kita katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sekali lagi katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Terima kasih, berbicaralah buat kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, yang percaya bersama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Ya, salam, saya mau menyapa ya. Salam Grace, wow, salam Sister Faisa from Netherlands, salam Ci Meliana, salam Bro Retan, salam Akonok, Akowawa, Bro Hendra, Mama Papa Bu Vera, shalom. Ya, salam semuanya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama hari ini. We will learn the word of God, you know. Di sini ada 100 orang yang setia dan semangat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Wow. In America, we going to say Happy Father's Day. Di
Dear Father, to all the fathers in America, United States, today we celebrate Father's Day. So make sure after you're done with this service, call your fathers, ask them for lunch, ya, traktir dia makan, saudara, and give them big hug and big kiss and say Happy Father's Day. Amen. Yeah, I have to say that because sometimes in America Mother's Day, ya Mother's Day lebih famous dari Father's Day ya. Tapi hari ini kita sama-sama memperingati Father's Day. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara. Yuk kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Ya, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sister Faiza, you okay with bahasa Indonesia, right? Okay, good. Ya, baik. Sister Faiza, mamanya Indonesia, tapi papanya dari Pakistan, tetapi bahasa Indonesianya okay. Englishnya of course perfect, bahasa Belandanya juga okay. Thank you for join with us. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Daud dan Mephiboset, Bapak Ibu Saudara. Tadi malam waktu kita EPT, Tuhan gerakkan saya untuk sharing tentang Daud. Jadi saudara yang ikut EPT tadi malam lumayan, saudara dapat double ya. Kita akan belajar bersama-sama tentang Daud dan Mephiboset. Daud, saudara-saudara, adalah pribadi yang menyenangkan hatinya Tuhan. Dan Alkitab katakan di Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 22 dikatakan Daud adalah pribadi yang mendapat predikat berkenan di hadapan Tuhan. Ya saudara-saudara, kita percaya nggak ada bapak yang perfect di dunia ini. Ya semua bapak punya kesalahan termasuk saya. Saya bukan ayah yang perfect, saya bukan bapak yang perfect. Oleh sebab itu mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi bapak yang lebih baik lagi. Menjadi bapak yang lebih baik lagi. Mungkin Bapak Ibu Saudara, wah ini Pastor Benny khotbahnya tentang bapak lah, saya ibu-ibu. Nah, tapi saudara-saudara kita punya bapak. Ya, kita punya bapak di atas kita. Kita lahir ke dunia ini ada bapak ya yang mendidik, merawat kita. Dan kita juga mungkin punya anak laki-laki. Ya saudara, mari kita belajar dari kisahnya Daud ini supaya kita bisa respect kepada bapak kita yang mungkin masih ada. Terus berikutnya juga kita mendidik anak-anak kita yang laki-laki supaya mereka menjadi bapak yang lebih baik lagi suatu saat lagi nanti. Haleluya. Kisah Rasul 13 ayat 22 dikatakan bahwa David adalah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mau belajar siapa bapak yang perfect, tentunya nggak ada, hanya Tuhan Yesus. Tapi at least kita mau belajar dari Daud. Bagaimana dia menjadi ayah, menjadi bapak yang baik bagi anak-anaknya. Apa yang dia lakukan oleh Daud? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yuk kita belajar dulu ya pasalnya dari kitab 2 Samuel ya. Haleluya. Ayatnya hilang, saya berharap masih ada. Wow. Oke, 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya respect, saya menghormati ada yang ada di Zoom, silakan Bro Hendra dibaca ayat ini dengan suara keras, semangat 45 supaya semua orang bisa melihatnya. Silakan mendengarnya. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 8. Ayat 3 langsung loncat. Ada yang di komputer 3 sampai 8. Silakan. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu.
Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Oke, baik. Saudara boleh lanjutkan baca di rumah saudara apa yang dilakukan oleh Daud, contoh bapak atau ayah yang luar biasa. Yang pertama saudara, Daud itu bapak yang mudah mengampuni dan melupakan kesalahan anak-anaknya. Wow, saudara untuk melupakan gak gampang Pak. Kalau ngampuni bisa Pak, tapi kalau melupakan, wah itu sulit Pak. Nah ceritanya ini begini Bapak Ibu Saudara. Daud itu punya musuh bebuyutan. Saudara tahu sering pengkhotbah memberitakan atau menceritakan bahwa dia punya musuh. Dia nggak pernah memusuhi dia sih, tapi kayaknya permusuhan sangat intens. Siapa? Saul. Raja Saul memusuhi Daud. Raja Saul mencoba membunuh Daud berkali-kali saudara. Tapi oleh kemurahan Tuhan Daud bisa lepas dan lolos. Yang menarik saudara, waktu Saul sudah mati, Saul sudah tidak mungkin terkenal lagi. Mungkin suatu saat Daud sedang berdoa atau mungkin selesai ibadah seperti ini, Roh Tuhan menggerakkan Daud untuk dia mencari keturunan Saul. Tuhan berkata kepada Daud dan Daud berkata kepada prajuritnya atau stafnya berkata, carilah keturunan Saul. Aku akan menunjukkan kasihku kepadanya. Atau dalam bahasa yang saya pelajari, aku akan mengangkat dia menjadi anakku. Wow, aku akan mengangkat dia menjadi keluargaku. Wow, Bapak Ibu Saudara, saya percaya itu keputusan yang gak gampang. Karena apa? Yang namanya menjadikan musuh itu sahabat atau teman bahkan anak angkat, itu keputusan yang tidak gampang dan orang berkata itu gila. Karena apa? Menurut sejarah bangsa Israel bahwa kalau ada raja yang mati, dan ada raja yang diangkat lagi Bapak Ibu Saudara, biasanya anaknya atau cucunya bisa menjadikan dirinya sendiri sebagai kandidat atau menjadi raja tandingan. Bahkan biasanya mereka saling bunuh-membunuh. Maaf saya minum karena serak suara saya. Biasanya saling bunuh-membunuh. Karena apa? Raja yang satu nggak puas, dia punya anak, maka anaknya akan mengkudeta raja yang sedang memimpin hari itu. Jadi kalau Daud menjadikan Mephiboset, cucunya Saul menjadi anak angkat, mengangkatnya, menumbuhkan dia lagi, bahkan membawa dia ke raja kerajaan, ke istana raja, itu sangat riskan Bapak Ibu Saudara. Itu sangat berbahaya. Orang berkata, gila atau kamu Daud? Itu anaknya atau cucunya dari musuhmu. Ngapain kau bawa dia ke istana? Kalau engkau, ya kalau anak itu bisa bertumbuh dan sebagainya, maka bisa jadi kerajaan yang dipimpin oleh Daud diambil alih, Bapak Ibu Saudara. Tapi itu keputusan yang luar biasa dari seorang pribadi Daud. Karena dia mudah mengampuni dan melupakan. Maka dia mengangkat Mephiboset menjadi anak asuhnya. Dia mengangkat Mephiboset masuk ke istananya dan menyamakan kedudukannya dengan anak-anaknya. Wow, luar biasa. Dia tidak mengingat-ingat kesalahannya Saul. Dia melupakan kesalahannya Saul. Bahkan dia embrace, dia angkat cucunya Saul untuk menjadi anak angkatnya dan tinggal bersama-sama dia di istana Raja Israel. Bukankah dia gambaran bapak yang baik? Dia melupakan, dia mengampuni dosa-dosa anak-anaknya dan juga musuh-musuhnya. Wow. Berikutnya saudara-saudara, siapa itu? Saya dapat gambar Absalom. Ada film yang sedang muncul bagus, Absalom saudara-saudara. Nah, Absalom itu anaknya Daud yang paling disayangi. Dikatakan Absalom itu rambutnya panjang, dia paling tampan sejaman itu. Kalau dia dikatakan menggerakkan rambutnya itu, semua gadis-gadis di Israel menjadi tertarik atau tersipu-sipu karena melihat Absalom yang dikatakan begitu ganteng, saling ganteng dari anaknya Daud.
Yang menarik di 2 Samuel pasal 15, Absalom memberontak. Daud belum mati, tapi dia mengangkat dirinya jadi raja tandingan Daud. Saudara-saudara, dia ingin jadi raja. Bisa bayangkan, ini kan kurang ajar, saudara. Kalau Anda punya perusahaan, punya pabrik, pabriknya sedang jalan dengan baik, dan tiba-tiba anaknya memboikot, ingin jadi presiden direktur dari pabrik atau perusahaan itu, padahal papanya belum pensiun, belum mengundurkan diri. Kan ini anak yang kurang ajar, pemberontak. Nah saudara, yang menarik, Daud tidak mau terjadi pertumpahan darah. Daud tidak mau terjadi peperangan yang dilakukan oleh ayah yang baik ini Daud. Dia mengundurkan diri, dia melarikan diri. Dia lari dari Yerusalem. Dia pergi ke satu kota yang kecil mengasingkan diri. Bahasa yang paling kita dengar adalah dia ngalah, saudara-saudara. Ngalah sama anaknya. Dia nggak mau perang sama anaknya. Dia nggak mau terjadi pertumpahan darah dengan anaknya. Dan akhirnya dia ngalah. Dia pergi ke satu kota. Yang menarik, saudara-saudara, akhirnya Absalom masuk ke Yerusalem menjadi raja di Israel. Dan yang kurang ajar, maaf, kalau saudara baca di 2 Samuel pasal 16 ayat 22, Absalom anak yang kurang ajar ini, maaf, menghampiri istri atau gundik-gundiknya Daud. Bisa bayangkan saudara, istrinya papanya diembat sama anaknya, saudara. Ini kurang ajar, saudara. Anak yang luar biasa ini, perlu didoakan ini, haleluya, kalau ada seperti itu. Yang menarik, Absalom akhirnya mati. Karena dia naik kuda. Dalam peperangan dia naik kuda. Dalam peperangan dia naik kuda. Karena rambutnya panjang kesangkut di pohon. Dan akhirnya prajurit-prajurit bisa membunuh Absalom. Waktu Absalom mati, saya mau beritahu, Daud sangat bersedih hati. Asal 2 Samuel 19 dikatakan Daud sedih, Daud menangis, Daud berkabung, Daud meratap, dia menangis. Bahasa Surabayanya dia nangis ngejer, saudara-saudara. Bahkan Yoab panglimanya datang sama Daud berkata, Raja Daud, bukankah kau masih punya orang-orang yang mencintai engkau? Anak-anak yang mencintai engkau, keluarga yang mencintai engkau. Kenapa engkau menangis berkabung sedemikian rupa? Apakah engkau lupakan kami? Bapak Ibu Saudara, maaf ini, mungkin kalau ada bapak-bapak di sana, kalau anaknya kurang ajar ini dan anaknya mati, mungkin syukur kamu. Makanya kamu gak berbakti sama orang tua, makanya kamu memberontak. Tapi enggak, Daud nangis. Daud sehari-harian dia bersedih hati dan berkabung. Karena dia adalah bapak yang sungguh mengasihi anaknya. Wow, dia ngalah, saudara. Tetapi orang ngalah ditolong sama Tuhan, katakan amin. Kalau saya ingat bapak saya, siapa yang pernah dimarahi bapak kita? Angkat tangan. Atau engkau bapak yang pernah marah sama anakmu? Katakan saya pernah marah. Wah, saya pernah marah. Jangan ditiru ya saya. Bapak saya pernah marah. Saya masih ingat sekali saja bapak saya marah. Saya nggak pernah lihat bapak saya marah begitu luar biasa. Dia marah, pantat saya dipukulin pakai sandal, saudara. Sandalnya dilepas, dipukul. Karena apa? Saya mandi di sungai, saudara. Di desa itu kan banyak sungai. Teman-teman ngajak mandi di sungai. Nah di desa itu beberapa teman saya maaf meninggal gara-gara mandi di sungai. Karena sungainya dalam, nggak tahu kena arus dan sebagainya. Saya loncat kayak di kolam renang gitu. Saya begitu saya loncat, nggak taunya bapak saya muncul, saudara. Waduh, saya ngomong, Benny pulang. Bapak, wah ini pasti sampai rumah. Pasti ini terjadi sesuatu, betul, saudara. Begitu sampai rumah, bapak saya lepas sandalnya. Saya kira ngapain? Saya dipukulin pakai sandal. Itu saya nggak lupa sekali saja. Tapi yang menarik, setelah saya dipukulin, saya minta maaf. Sorenya saya lanjut, kamu mau makan apa? Saya ditraktir makanan favorit saya. Dan saudara tahu makanan favorit saya bakso, saudara. Dan selesai dipukulin sandal, saya ditraktir makan bakso. Saya diampuni. Dan sejak saat itu saya nggak pernah mandi di sungai lagi. Bapak Ibu Saudara, Absalom memang salah. Anak-anak kita mungkin pernah berbuat salah.
Tapi mari kita belajar seperti Daud, dia mengampuni dan dia melupakan. Seperti anak yang terhilang nih, ini sama ceritanya susah. Anak ini kurang ajar, papanya belum mati udah minta warisan. Berikan warisan, berikan harta kekayaan. Begitu dikasih warisan hartanya, anak ini lari ke kota. Dia spend the money, dia gunakan hartanya kekayaan semua. Dan waktu dia habis gak bisa makan ampasnya babi. Dia kembali kepada papanya, dia kembali kepada bapaknya. Dan yang menarik, bapaknya membuka tangannya selebar-lebarnya, memeluk dia dan merestorasi dia, memberikan yang terbaik dan berkata bapaknya, ayo pesta. Ayo kita makan-makan jiak-jiakan. Karena apa? Anakku yang hilang, anakku yang sudah pergi, yang nakal itu kembali dan bertobat. Karena Bapa kita selalu mengampuni dan melupakan dosa anak-anaknya. Bahkan memberikan restorasi, memberikan haknya kembali untuk menjadi anak. Dan bahkan yang menarik, memberikan pesta yang terbaik kepada anak-anaknya yang hilang dan yang sudah kembali. Tepuk tangan dulu buat Bapak kita yang luar biasa. Yuk belajar mengampuni dan melupakan. Kenapa sih Pak kok harus mengampuni dan melupakan? Karena Tuhan Yesus, Bapa kita, mengampuni dan melupakan kesalahan kita. Berapa banyak kita bikin kesalahan? Saya banyak bikin kesalahan. 10 kali berdosa, 10 kali Tuhan angkat kita. 1000 kali kita bikin kesalahan, 1000 kali Tuhan memberikan kesempatan bahkan melupakan kesalahan kita. Kalau kita saja diampuni oleh Bapa kita di surga. Mari Bapak Ibu Saudara kita belajar mengampuni dan melupakan anak-anak kita. Katakan amin. Jangan diungkit-ungkit lagi saudara. Kalau kita mengampuni dan melupakan, jangan kesalahan anak kita, kesalahan orang itu menjadi senjata. Pokoknya kalau berantem ada apa-apa, ingat ya, ingat ya, ingat ya. Ini ada satu cerita saudara. Ya, saya cerita nih, ada kakak dan adik maksud saya. Kakaknya berbuat salah, ya adiknya tahu kakaknya berbuat salah. Dia memecahkan piring kesukaan dari papanya atau mamanya saudara. Nah saudara, waktu adiknya tahu, kakaknya bilang, jangan bilang-bilang sama papa mama ya kalau piringnya pecah. Jangan bilang-bilang ya sama papa mama kalau piring ini pecah. Saudara-saudara, kakaknya ngomong oke. Adiknya ngomong oke. Tapi kakak, imbalan dari apa yang kakak rahasiakan, kakak harus neraktir saya. Wah, ditraktir pizza karena mintanya pizza saudara. Betul saudara-saudara. Akhirnya traktir pisah, adiknya diam. Berikutnya minggu depannya ada sesuatu. Mungkin mereka berebut mainan. Ayo kasihkan aku kakak, ayo kasihkan aku. Kalau enggak kakak, apa yang kulakukan? Aku akan laporkan masalahmu, piring yang pecah kepada papa dan mama. Akhirnya kakaknya ngalah. Ya sudahlah ngalah. Saudara, suatu saat juga mungkin dia beli makanan yang enak. Harusnya dibagi separuh-separuh rata. Adiknya ngomong, oh ini makanan kesukaanku. Aku minta 90%. 10% untuk kakak. Kalau enggak tak laporkan loh piringnya. Piring pecah. Dia selalu punya senjata. Saudara-saudara kakaknya bingung. Waduh kalau gini terus sampai kapan saya ngalah terus. Akhirnya kakaknya datang sama papanya. Dan berkata, Papa, saya minta maaf, saya bikin kesalahan, saya mecahkan piring. Dan papa yang ngomong, it's okay, gak apa-apa. Nanti papa besok ke pasar lagi, pasar Atom atau pasar Turi, beli yang lebih baik lagi. Katanya. Gak usah, it's okay, no problem. Haleluya. Besoknya adiknya juga gitu, adiknya ini nakal saudara. Dia beli sesuatu, mungkin pizza lagi. It's kakak 90% punyaku, kakak yang pojoknya aja 10%. Apa yang dilakukan kakak? Gak bisa deh, kita harus 50-50 adik. Oh nanti tak laporkan, piring pecah. Ya, piring pecah loh, piring pecah.
Kakaknya ngomong, it's okay, kamu laporkan, enggak apa-apa. Betul saudara-saudara, dia laporkan kepada papanya, it's okay, papi barusan keluar dari pasar Atom, Kasar Turi, beli piring yang lebih banyak. Saudara-saudara, iblis itu selalu menuduh, selalu mengingatkan masa lalu kita. Kamu kan pernah salah, kamu kan pernah gagal, kamu kan pernah nggak layak, kamu kan pernah bikin ini, bikin itu, kan kamu pernah ini. Bapak Ibu Saudara, Bapa kita di surga, sama beritahu sekali, Bapa kita di surga sudah lupa kesalahan kita. Bapa kita di surga sudah melupakan dan mengampuni kesalahan kita. Dia sudah tidak ingat lagi. Bahkan firman-Nya berkata, sejauh timur dari barat, Dia sudah membuang dan melupakan dosa kita. Dia mengampuni karena apa? Engkau, kita semua biji matanya. Kita ini kesayangannya. Dia tidak ingat lagi dosa-dosa kita. Karena Dia sungguh Bapa yang mengasihi kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kalau saudara punya atau mendengar kata-kata negatif, for sure that is not from God. Itu bukan dari Tuhan. Karena Bapa kita mengasihi kita. Apapun yang iblis tuduhkan, apapun kata-kata negatif, saudara tolak dalam nama Yesus. Karena Bapakku dan Bapamu sudah melupakan kesalahan kita. Dan Dia dengan tangan yang terbuka berkata, dosamu ku ampuni dan engkau ku kasih. Bahkan engkau berkata, Dia berkata, kita ini biji matanya. Kembali kepada firman Tuhan. Di dalam 2 Samuel dikatakan yang menarik, Mephibosheth dapatkan 2 hadiah. Hadiah yang pertama, seluruh hartanya Saul dikembalikan ke Mephibosheth. Wow. Itu kalau menang lotre, ya kayak gitu deh. Ya Mephibosheth itu lebih dari menang lotre. Hartanya Saul, Raja Saul, dikembalikan ke Mephibosheth. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Mephibosheth diangkat sejajar dengan anaknya Daud. Dan dia akan makan sehidangan dengan Daud selama-lamanya, seumur hidupnya. Saudara, waktu saya merenungkan ini, it's a big deal. Ini berkat, bahkan bahasa Surabaya, rezeki nomplok ini saudara. Nggak terhitung. Saudara, kalau saudara belajar tentang Mephibosheth, siapa Mephibosheth? Mephibosheth dalam bahasa Ibrani adalah the son of shame, adalah orang yang menutupi kemaluannya karena kegagalan dari papanya, kegagalan dari engkongnya. Maaf ya saudara-saudara, maaf. Dulu waktu Presiden Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden, itu yang jadi bulan-bulanan yang dibully itu cucu-cucunya saudara. Karena apa? Sebelumnya kalau cucunya tuh masuk ke bar, saudara, wah dikawal bodyguard pas pampres. Begitu dia sudah nggak jadi lagi presiden, engkongnya nggak jadi presiden, itu masuk bar semua orang lemparin, saudara, keluar. Nah Mephibosheth itu seperti itu. Saul terkenal, Saul hebat, Saul raja, tetapi waktu dia mati bunuh diri, guess what? Cucunya yang malu. Sehingga Alkitab berkata bahwa Mephibosheth itu tinggalnya di Lodebar. Dia tinggalnya di tempat pembuangan. Orang tidak kenal. Dia menyembunyikan dirinya, saudara. Dan yang menarik ternyata Mephibosheth juga timpang. Karena apa? Waktu Saul terbunuh, ya dikatakan mbaknya atau gendoknya atau yang merawat si Mephibosheth, karena ketakutan dia lari dan Mephibosheth jatuh, saudara. Waktu dia masih baby dia jatuh dan akhirnya Mephibosheth nggak bisa jalan dengan baik alias timpang. Mephibosheth tinggal di tempat pembuangan, nggak ada orang yang tahu dia.
dia terbuang, dia malu ada di sana, nggak ada orang yang peduli, dia nggak tahu masa depannya, dia nggak ada orang yang peduli. Mephibosheth terbuang, dia anak yang terbuang, papanya memang baik tetapi engkongnya terkenal, ia raja yang nggak baik sehingga bangsa Israel sungguh-sungguh mungkin memandang buruk Mephibosheth. Mephibosheth cucunya Saul itu pecundang, raja yang nggak baik, raja yang nggak taat. Jadi Mephibosheth seumur hidupnya menutup matanya kalau dia jalan, dia ke pasar dia takut. Oh itu cucunya Saul, oh itu cucunya Soeharto, oh itu anaknya Soeharto, oh itu keluarga Cendana. Ketakutan saudara. Itu seumur hidupnya Mephibosheth. Udah itu terbuang, nggak ada yang peduli. Hari itu ini tidak ada di Alkitab, tapi saya bisa bayangkan hari itu pintu rumahnya Mephibosheth diketok. Tok, 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 tok. Cari siapa? Mephibosheth, kami prajurit-prajurit dari Yerusalem. Kaget Mephibosheth. Ada apa? The king want to see you. Raja ingin bertemu dengan engkau. Mephibosheth kaget. Ayo cepat pakai baju yang paling bagus. Pakai parfum, mau menghadap raja, saudara. Bisa bayangkan kalau tiba-tiba Pak Hawa diketok pintunya. Hawa berangkat ke White House. Ya, Joe Biden mau ketemu dengan engkau. Saudara, pasti Cikli cari baju yang paling bagus, saudara. Kalau perlu laundry 3 kali ke bawah, turun naik, laundry setrika dulu. Wah, cari baju yang paling bagus. Saudara-saudara, Mephibosheth datang ke sana. Wow, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Wah, dahsyat. Yang kedua, saudara, bukan hanya hartanya, kekayaannya. Saul itu kan kaya raja. Semua dikembalikan ke Mephibosheth. Bisa bayangkan dari orang yang miskin, nggak punya apa-apa, tiba-tiba punya kekayaan raja. Wow, itu keren. Mephibosheth betul-betul terima berkatnya Tuhan yang luar biasa. Yang menarik, ini yang saya senang. Dikatakan Daud berkata, mulai hari ini Mephibosheth akan punya kursi duduk semeja dengan raja seumur hidupnya. Wow. Bapak Ibu saudara-saudara, bayangkan kalau Daud makan semeja. Ini raja loh saudara. Raja semeja. Siapa kira-kira yang makan sama Daud? Saya bisa bayangkan kalau semeja itu pertama yang bagian kanannya itu pasti istrinya yang paling cakep, namanya Bathsheba, saudara. Itu pasti ditaruh paling kiri, masing-masing di sebelah kiri atau kanan yang paling dekat pasti di situ. Berikutnya siapa, saudara? Saya percaya anak yang dikasih namanya Salomo. Itu orangnya cerdas, orangnya pandai. Orang berhikmat paling berilmu itu lawyer dari segala lawyer. Orang ada di sana. Mungkin yang ketiga berikutnya Absalom. Tadi itu orang yang ganteng yang luar biasa ada di sana, saudara. Duduk. Mungkin berikutnya Yoab. Yoab itu panglimanya Daud. Saudara tahu Yoab, prajuritnya Yoab itu 2 juta, saudara. Itu jumlahnya sama dengan prajuritnya Amerika saat ini. Yoab panglima yang hebat. Itu pasti banyak lambang-lambangnya. Oh, medali-medalnya semua orang-orang hebat. Saudara-saudara, bayangkan Mephibosheth yang dulu tinggal di Lodabar, di pembuangan sampah, yang tidak dihiraukan sama manusia, sekarang diangkat sejajar duduk di situ. Saya bisa bayangkan suatu sore, waktu mereka sudah mau makan, pelayannya berkata, King David, the food is ready. Semua siap. Oke, kita akan doa. Begitu Daud mau memimpin doa, tiba-tiba lihat kursinya masih kosong. Kursinya siapa? Itu kursinya Mephibosheth. Cari dulu Mephibosheth. Kita tidak akan makan dulu sebelum Mephibosheth datang. Saudara, orang semua tadi, aduh Mephibosheth. Kok nggak tahu diri, kamu ini sudah dari slum area, dari tempat yang buruk diangkat, ditaruh di sini. Waktu jadwalnya makan kok terlambat, nggak tahu diri, saudara. Semua orang nyari Mephibosheth. Akhirnya pintu terbuka. Saudara, Mephibosheth kan lumpuh, jalannya pelan. Dan Alkitab berkata orang yang lumpuh dikasih chain atau dikasih, saya nggak tahu bahasa Indonesia, bahasa Surabayanya kelindingan, supaya waktu dia jalan kelunding.
Glunding, itu orang dengar. Bisa bayangkan pintu terbuka, terdengar suara glunding, orang mau cepet tuh Mephibosheth ini lapar semua ini. Semua orang udah nunggu. Saudara, setelah 5 menit akhirnya Mephibosheth duduk. Dan King Daud, ayo kita doa semua tarik nafas. Mephibosheth. Saudara, akhirnya makan. For me it's a big deal. Waktu saya cerita ini, saya ngobrol, maaf kalau saya sharing ini, saya nggak mau sombong, please don't salah mengerti. Saya sempat ngomong sama istri saya, kita pernah makan yang paling enak di mana ya? Makan yang pasti teman-teman Fogudejo, iya memang paling enak Fogudejo. Tapi oleh kemurahan Tuhan saya pernah ikut namanya state dinner. State dinner itu setara dengan presiden, saudara. Hari itu Presiden kita Indonesia terima penghargaan di PBB dan saya harus mewakili dapat 2 slot dari kota Philadelphia masyarakat karena mendatangkan pendeta dari sana dari Indonesia nggak bisa datangkan pendeta dari sini. Saya ada di sana, saudara. Cuma 200 orang. SBY bawa menteri-menterinya, ada beberapa menteri Amerika, ada beberapa ketua FBS di satu meja dengan saya, depan saya menteri luar negeri. SBY dekat seperti Cik Teresa dari itu dekat gitu. Dia datang 20 pas pampres, 20 secret service. Ada menteri luar negerinya Amerika di sana, semua gubernur, pokoknya orang ribet saudara. Dijaga ketat, dikawal ketat di kantor PBB. Yang menarik, makanannya kecil gitu ya saudara, kecil di tengah, garpunya 7, sendoknya 7. Saya memang ini mangani piye ini cek angele. Saya dengar habisnya miliaran karena sponsornya Freeport, perusahaan minyak terkenal Gold itu yang di Timika yang kasih state dinner, saudara. Maaf saya cerita ini. Begitu saya makan ini, jujur Tuhan saksi saya ingat dulu waktu sekolah Alkitab sering lapar dan puasa. Bahkan makan Indomie 7 hari non-stop. Saudara nggak pernah makan Indomie? Saya pernah makan Indomie 7 hari non-stop. Karena nggak ada makanan, saudara. Teman saya sekarang jadi pastor yang diurap di Manor, jemaatnya 1000 lebih. Itu sampai pingsan puasa karena nggak makan di Surabaya. Wah ampun, polisi lari jadi hamba Tuhan. Nggak punya, tapi diizinkan Tuhan. Saya makan, waduh. Dulu Tuhan mangan kok cek angele sampai lapar. Sekarang bisa state dinner. Saudara-saudara, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya merasakan kebaikan Tuhan. Saya nggak pernah itu ngerasakan seperti itu. Itu kali itu. Saudara, saya kayak Mephibosheth. Kita ini kayak Mephibosheth. Udah tahu rumah saya di desa, nan jauh di sana. Bisa sekolah aja itu kemurahan Tuhan. Kami miskin sekali. Tapi kalau bisa sehidangan dengan Menteri Luar Negeri Amerika, Menteri Luar Negeri Indonesia di depan Presiden, state dinner, dijaga pas pampres. Saya ngerti yang dirasakan sama Mephibosheth. Orang yang hina, rendah sekali, terbuang, gak punya masa depan. Tiba-tiba dibawa ke istana Daud. Sejajar makanya dengan Joe Biden, raja yang paling the best hari itu. Saudara bisa bayangkan. Bapak Ibu saudara, saya mau sharing. Kita ini Mephibosheth. Berapa banyak dosa kita yang kita perbuat. Berapa banyak kesalahan kita yang kita lakukan. Dosa kita. Tapi Bapa yang dari surga, dari keagungannya, dari kehebatannya, Dia pencipta langit dan bumi, Dia ciptakan semuanya, seisi dunia Dia merendahkan diri. Sebagai Tuhan Yesus Kristus menjemput kita, mengangkat kita, membersihkan kita, mengampuni dosa kita. Dan Dia berkata, jika engkau percaya kepadaku, aku akan membawa engkau ke surga. Sehidangan denganku, bersama dengan aku selama-lamanya, kekal di surga. Siapa kita ini?
Kalau kita ingat dosa kita, kalau kita ingat kesalahan kita, kalau kita ingat dari mana kita berasal. Bapak, Ibu, Saudara, kita perlu bersyukur karena Bapa kita di surga mengasihi kita. Dia merendahkan diri, mengangkat kita dan memberikan hidup kekal selamanya di surga. Nanti kita di surga, itu the best dinner. Itu kehidupan kekal selama-lamanya. Dan saya percaya kita semua yang mengasihi Dia, Bapa akan bawa kita ada di sana. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Mephibosheth. Kita ini mungkin waktu berdoa, yuk kita berdoa. Mephibosheth akan haleluya, haleluya, praise the Lord, haleluya. Orang ngomong Mephibosheth doanya kenceng-kenceng banget kok lama. Saudara-saudara nggak tahu. Mungkin orang kamu nggak tahu sih. Aku dulu lapar, aku dulu terbuang, makan aja sulit. Kalau aku bisa duduk di kursi ini sehidangan dengan raja, itu karena kasih karunia-Nya Tuhan. Maka dia bersyukur. Saudara, minggu lalu saya sharing kalau nggak salah, sama ketemu ibu mimpin rombongan dari Israel, dari tempat pertama sampai tempat yang ke-20, dia nyanyi nyembah Tuhan. Saya ngomong, Bu, kenapa Pak Beni masih ingat tahun yang lalu Pak Beni kan khotbah kakak di Kelapa Gading. Iya, Bu. Pak Beni rambut saya dulu brondol. Nggak ada. Saya dikatakan cancer stadium 3. Setelah KKR, setelah berdoa, mujizat terjadi. Pak, saya dicek semua. Kanker free sembuh. Makanya Pak, saya bisa ke Israel. Wah, orang kalau sembuh dari cancer, saudara, kalau nyanyi nyembah Tuhan, angkat tangan. Orang ngomong, terlalu fanatik lu. Angkat tangan lu, kayaknya terlalu fanatik berlebihan. Kamu nggak tahu sih, aku kata dokter mati kanker, kalau aku disembuhkan Tuhan, ini yang aku bisa. Angkat tangan sembah Tuhan karena Dia begitu baik buat hidupku. Haleluya. Kayaknya saudara, kalau kita ada kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan, sembah Dia yang terbaik karena kasih-Nya begitu dahsyat. Kita ini Mephibosheth-nya Tuhan yang diangkat dari lembah kekelaman dan diberikan kehidupan kekal di surga. Kalau saudara bisa di Amerika saja, itu anugerahnya Tuhan. Setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, orang yang di Amerika itu masih tergolong orang yang paling kaya di dunia, saudara. Karena survei membuktikan 70%, gimana yang ngomongnya ya? 70% orang di dunia ini pendapatannya di bawah pendapatan orang-orang yang di Amerika. Jadi kita ini termasuk 30% orang-orang yang terkaya di dunia. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Makanya kalau kita kurang mengucap syukur, kasih tahu temanmu, kamu ini termasuk 30% orang yang terkaya di dunia loh. Di Purwokerto aja, di Jember, upah minimum adalah 1.400.000. Berarti itu $100 per bulan. Saya yakin nggak ada di sini gajinya $100 per bulan. Kita masih orang terkaya di dunia 30%. Makanya kita perlu bersyukur, berterima kasih. Seperti Mephibosheth, masa lalu kita, hidup kita mungkin tidak baik, tapi Tuhan angkat dan bawa kita. Amin. Selesai saudara, karena Brian sudah kasih tanda kepada saya. Cukup ya. Terakhir saudara, ya 5 menit. Saya minta pemain musik maju. Kasih Tuhan itu nggak bersyarat. Saudara, Mephibosheth tuh udah diangkat kayak gitu masih buat kesalahan loh saudara-saudara. Dikatakan 2 Samuel pasal 19, tadi ingat ya, bahwa dia lari, Daud tuh lari. Waktu Absalom memberontak, Daud lari. Nah yang menarik, Mephibosheth nggak ikut lari, padahal orang-orang yang setia sama Daud itu semua ikut lari. Prajurit-prajurit semua ikut lari, tapi Mephibosheth nggak ikut lari, dia tinggal di istana. Bahkan terjadi pertanyaan, Mephibosheth ini jadi temannya Absalom atau gimana? Tetapi Daud tidak marah. Waktu Daud sudah menang dan dia kembali, Mephibosheth lari paling depan, ampuni aku Raja, ampuni aku. Aku nggak ikut sama kamu, aku tetap tinggal enak-enak di istana. Dia berkata, it's okay, aku mengampuni engkau, no problem. Saudara-saudara, sekali lagi Daud menunjukkan kasihnya. Bisa bayangkan orang yang kita tolong, kita berikan segala-galanya, waktu dia sudah sukses lupain kita. Berapa banyak kita mengalami seperti itu?
Puji Tuhan, nggak ada saudara. Cuma saya tok kayaknya, haleluya. Ini Mephibosheth lali itu lupa atas lila. Waktu Daud susah, lari. Papa angkatnya susah, lari. Dikejar sama Absalom. Mephibosheth enak-enakan di istana, saudara. Gimana ini Mephibosheth ini? Wah, saya pakai logat Madura ini, saudara. Daud susah. Daud dikejar-kejar sama Absalom, dia tinggal di gua-gua. Nah Mephibosheth lah kok enak-enakan di istana. Waduh, ini gimana ini? Saudara, begitu Absalom mati, Daud kembali. Mephibosheth minta ampun, ampuni aku ya Raja. Kalau seumpama hartaku semua dikembalikan, diambil, nggak apa-apa, diampuni aku, ini cuma anjing yang dan Tuhan. Daud berkata, it's okay Mephibosheth, aku sudah mengampuni. Once I forgive you, I will forgive you forever. Sekali aku mengampuni engkau, aku akan mengampuni terus. Dahsyat ya Daud ya, kasihnya unconditional. Makanya dia berkenan di hadapan Bapa. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita belajar jadi orang tua yang baik buat anak-anak kita. Siapa punya anak di sini? Angkat tangan, semua kita punya anak. Berapa banyak anak kita bikin kesalahan? 100 kali? 1000 kali? Capek banget, capek banget. Kalau iso tak bualek nih aja, tak bualek nih ke perut. Ada ngomong gitu, gimana cara kembalikan ke perut? Kamu dasar anaknya setan. Lah kalau dia anaknya setan, maknya siapa saudara? Genderuwo kali saudara. Bapak Ibu Saudara, pengampunan dari Tuhan diberikan kepada kita, dan biarlah kita juga mengampuni anak-anak kita. Kita juga belajar. Jason juga bikin kesalahan. Kadang saya emosi, saya kadang marah. Saya waktu saya emosi dan saya doa, Tuhan jangan sampai saya emosi marah. Kenapa? Itu akan membuat scar, akan memberikan luka kepada anak kita. Kalau kita marah emosi, tidak karu-karuan. They will remember the rest of their life. But tonight or today, malam atau biarlah anak-anak kita berkata, papaku itu baik. Dia selalu mengampuni aku dan melupakan dosa-dosaku. Dan papaku memang gak perfect, tapi one thing that I know, my dad love me so much. Papaku mengasihi aku. Dia bekerja sebaik-baiknya. Walaupun dia gak sekolah tinggi, dia bekerja supaya aku bisa sekolah, supaya aku bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Let me tell you about my dad. He love me so much. Dia mengasihi. Bapak saya juga gitu. Banyak kesalahan. Tapi satu hal dia, kalau dia punya uang dia akan berikan segalanya untuk anak-anaknya. Dan saya mau meneladani itu. He love his family so much. He love his children so much. Seperti Daud, mengampuni dan melupakan. Bapak-bapak saya tahu seperti saya juga nggak perfect. Tapi satu hal yang kita bisa sampaikan kepada anak-anak kita dan istri kita, we love you. We'll try our best to be the best dad. Kami akan lakukan yang terbaik. Dengan anugerah Tuhan, kita akan bertumbuh belajar bersama. Supaya di Father's Day tahun 2021 ini, muncul bapak-bapak yang luar biasa oleh anugerah Tuhan. Kita akan dimampukan. Amin. Ya kita mungkin beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Wow. Haleluya. I hope you learn something. Saya belajar. Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu. Bapak kita. Kalau ada bapakmu yang masih hidup, selesai ibadah ini call dia. Bilang, Dad, I love you Dad. I know you work so hard for me. Dad, I love you Dad. Thanks for everything. Bapak yang pulang tengah malam, berangkat pagi-pagi kerja. Wow. Kalau saudara punya bapak, mungkin bapak anak-anak cintai engkau seperti bapak saya sudah almarhum nggak ada. Tapi biar kita tahu kita nggak sendiri, kita punya bapak yang di surga dan kita mau belajar untuk mendidik anak-anak kita, mengasihi bapak kita,
mengasihi orang tua kita. Setuju katakan amin. Siapa yang mengasihi orang tua kita? Amin. Kalau saudara kalau saudara masih punya orang tua, call dia, kasih tahu dia. Saudara percaya Tuhan mengasihi keluarga kita, bapak kita. Yang di rumah belajar sesuatu, lambaikan tangan, haleluya. Belajar sesuatu, oke, thank you. Nyanyi ya, siapakah aku ini Tuhan, haleluya. Ini beberapa orang yang biasa ibadah, nggak ada, mungkin karena sudah merayakan Father's Day, haleluya, haleluya. Traktir, murah kok, pohon cuma $7-8 kok, kasih the best buat papa. Tanya, mau makan apa, Pak? Mau apa tahu kan makan apa? Pi, ini this is your day. I'll traktir you. Amin. Wah, aminnya kok nggak ada amin. Amin. Ya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Pasti papa-papa setuju. Haleluya. Siapakah aku ini? Yuk sama-sama katakan. Haleluya. Siapakah aku ini? Tuhan. Jadi biji matamu, dengan apakah, dengan apakah ku balas Tuhan selalu. Kita ini dijadikan biji matanya Bapa kita di surga. Yo sembah Dia, angkat tangan kita, katakan siapakah aku ini ya Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai dibentangkan. Saudara ingat, kita ini Mephiboset. Kita yang ada di tempat pembuangan. Siapa kita ini? Tapi Bapa dari surga yang mulia datang ke dunia, mengangkat kita, membawa kita untuk memiliki masa depan yang lebih indah lagi. Bahkan surga diberikan dan disediakan bagi kita. Dia tidak peduli lagi dosa kita. Dia tidak ingat lagi dosa kita. Dia tidak hiraukan lagi kesalahan kita. It is finished, says the Lord. Semua selesai. Hadirat Tuhan ada di ruangan ini. Nah, biarlah saudara tahu di hari Father's Day ini bahwa Bapa mengasihi engkau. Dia dengan tangan terbuka dan berkata, you are my daughter, you are my son, kau anakku, dan I love you so much. Nggak peduli dosa kita. Bahkan cerita anak yang terhilang itu, dia sudah berhari-hari makan ampas babi, tinggal bersama dengan babi, bau, bajunya compang-camping. Tapi waktu dia lari, dia mendekat ke rumahnya, dia nggak certain, dia nggak yakin. Bapaknya lihat dari jauh, bapaknya lari. Dia nggak peduli, mungkin bajunya bau babi, tubuhnya bau babi, bajunya compang-camping. Dia lari, saudara, dia lari. Karena dia mengasihi anaknya, dia mengasihi engkau anakku. Walaupun kau bau babi, walaupun kau baju compang-camping, you still my son and I love you so much. Tuhan cuma bicara begini, gak peduli kesalahan saudara, gak peduli dosa saudara, gak peduli kegagalan saudara. Mungkin kau dibuang, disisihkan banyak orang, gak peduli. Tuhan cuma mau bicara pagi, I love you so much. Aku cinta engkau. Mari sambut kasihnya. Mari sambut saudara-saudara kebaikan. Dia Bapa yang mengasihi kita. Mari angkat tangan kita. Dia akan peluk kita. Dia akan embrace kita.
yang akan kasih kita. Bapa, kami mengangkat tangan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang gak bersyarat. Terima kasih buat kasih-Mu yang menutupi pelanggaran kami. Kami berulang-ulang salah, berulang-ulang berdosa. Tapi hari ini Engkau berkata, you still love us. You forget. And you forgive us. Engkau melupakan semuanya. Lihat anak-anak-Mu, kami mengangkat tangan. Kami berkata, thank you Father. Terima kasih. Mari katakan terima kasih Tuhan. Wah kasih-Mu, terima kasih. Gak bersyarat. Engkau yang angkat kami. Engkau yang restore kami. Engkau yang pulihkan kami. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat cerita dari Mephiboset. Kami ini gak ada apa-apanya dan kami bukan siapa-siapa. Kalau kami bisa seperti ini karena kasih-Mu Bapa buat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Biar kami mau mengasihi Engkau seperti Engkau mengasihi kami. Kami mau mencintai Engkau lebih dari segala-galanya. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Siapakah aku ini? Angkat kedua tangan saudara, katakan. Siapakah aku ini? Tuhan. Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Puji dan sembahkan selain puji, selain puji dan sembahkan, oh selain puji dan sembahkan. Haleluya, haleluya. Mereka diberkati. Mari jemaat angkat tanganmu. Semua yang di Zoom juga angkat tangan. Diberkati keluargamu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati hidupmu. Kami percaya ya Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa. Berkat tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua diberkati Tuhan bersama, katakan amin. Saudara boleh duduk dulu. Kasih waktu 5 menit. Anak-anak akan menyanyi untuk Father's Day. Jangan pulang dulu. Yang di Zoom jangan out. Anak-anak sekolah minggu udah bikin acara khusus. Saya nggak tahu mereka bikin apa. 5 minutes please. Come on kids. This is your time. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan ada summer program mulai bulan Juli. Tetapi khusus untuk anak-anak yang berjemaah di Nations Worship. Silakan Bapak Ibu, kita akan mulai summer program terbatas seatnya khusus untuk anak-anak yang bergereja di tempat kita. Tolong hubungi Marcella. Marcella yang akan run the program. Thank you. Ya. Oke. Tepuk tangan dong biar semangat mereka. Haleluya. Tepuk tangan sama Pak Hawa. Haleluya. Okay. The end of the song, say Happy Father's Day. Okay. Itu emak-emaknya semua nonton di rumah. Ayo. Ya, oke. Day by day, oke? One, Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to love you. You take my hand.
buat bapak-bapak. Ya bapak-bapak boleh maju ke depan. Anak-anak mau pasangin ini buat bapak-bapak. Ayo maju ke depan semuanya. Ini fiktif time. Untuk simbol Happy Father's Day. Kalau ibu-ibu dapatnya bunga, bapak-bapak nggak bunga kan? Ayo maju. Ayo mari maju bapak-bapak. Come on. You give your daddy. Okay, you give to your daddy. Ayo bapak-bapak maju. Come on Mason, help me to use it. Come on. Ayo use it. Pasang. Chelsea, pasangin daddy. Ayo bapak-bapak ke Pasangin daddy lima ya. rumah foto Pak. Sini Pak. Tasya, pasangin omnya. Om ini. Pasangin. Happy Father's Day. Tasya, om daddy. Ya. Come on bapak. Ayo maju Pak. Pak, belum Pak, foto dulu Pak. Pak Edi, Pak Budiman, Pak Nur, come on come here. Foto sama anak-anak ya. Ya kids di depan. Ada yang belum dipasangin sama anak-anak Pak Budiman. Come on Pak Edi. Ada 2 lagi loh, pas loh. Ayo Pak Budiman, Pak Edi. Oke, bapak-bapak boleh di belakang. Bapak-bapaknya boleh di belakang, pakai dasinya yang paling keren itu loh. Pakai dasi yang paling keren. Anak-anaknya di depan. Madeline, come on, come here. Take a picture. Sini. Nur, come closer. Ya, tunjukkan dasi yang paling keren. Oke, ibu-ibunya foto ya. Ayo, semua foto lihat. Anak-anak happy Father's Day. Chelsea nggak kelihatan. Geser ke sini. 1, 2, 3. Happy Father's Jempol. Oke, tepuk tangan buat bapak-bapak. Happy Father's Day, bapak-bapak. Oke.